Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan ya, kekuatan iman Islam sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita masih mampu ya melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku muslim. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selaku umat muslim ya, itu tidak terlepas dari masjid. Karena masjid itu tempat untuk beribadah ya, khususnya menjalankan sholat 5 waktu ya, bagi kaum muslimin ya. Walaupun toh ada muslimat yang ingin berjamaah di masjid ya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Tetapi yang punya kewajiban penuh yaitu kaum muslimin yang insya Allah diberi kemampuan kesehatan fisiknya untuk pergi ke masjid ya. Karena yang memerlukan masjid yaitu ya siapa lagi kalau tidak kita ya. Seperti yang sudah saya katakan kemarin ya dalam surat At-Taubah ya, ayat 18 ya. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illa yakunu minal muttaqin. Itu ya. Di antaranya ya umat-umat muslim itu yang memerlukan masjid ya. Nah, keterkaitan dengan hal tersebut ini ada beberapa tata cara ya, ataupun adab-adab ya, kalau kita berada di lingkungan masjid ya, ataupun di dalam masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke masjid itu dari rumah kita sudah punya niat dulu ya. Innama a'malu binniyat ya. Sahnya amal itu tergantung pada niat kita niat. Ya. Niat kita berdoa memohon kepada Allah ya. Yang kalau kita bacakan ya istilahnya itu pakai bahasa Indonesianya ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku dan cahaya pada lisanku. Jadikanlah cahaya pada pendengaranku dan cahaya pada penglihatanku. Jadikanlah cahaya dari belakangku dan cahaya dari depanku. Jadikanlah cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, anugerahilah aku cahaya. Itu kalau kita pakai bahasa Indonesia intinya kita memohon kepada Allah ya sebelum kita berangkat ke masjid, masih di rumah aja kita sudah berdoa ya kalau terpaksa orang mampu ya bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, enggak apa-apa ya minimal kita baca bismillah ya. Kemudian baik jalan kaki ataupun naik kendaraan ya, itu hendaknya kita juga ada adab-adabnya ya, adab-adabnya ataupun tata caranya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara ya untuk kaitannya dengan adab-adab di masjid ini ya. Setelah kita niat tadi, kemudian naik kendaraan ataupun berjalan kaki, tentunya dengan hikmat ya, dengan hikmat ya. Nggak usah istilahnya itu terlalu tergesa-gesa ya, dengan hikmat ya. Karena kalau kita
tergesa-gesa sih. Hakikatnya kita menuruti nafsu, ya. Tapi kita hendaknya dengan hikmat, ya. Sudah diperkirakan kalau sekian menit nanti sampai ke masjid, ya. Ya, sebaiknya lagi sebelum adzan, sebaiknya ini kalau bicara sebaiknya sebelum adzan kita sudah berada di masjid ataupun di musola, ya. Jadi kita naik kendaraan itu dengan hikmat, naik jalan kaki jangan hikmat, ya. Pokoknya niat ke masjid. Nah, setelah sampai di masjid, kita mungkin yang belum wudu yang ambil air wudu dulu, ya. Tapi yang sudah berwudu dari rumah, ya kita nggak usah wudu lagi. Tapi kalau masih ragu, ya itu nggak apa-apa, memperbaiki wudu nggak apa-apa, ya. Memperbaiki wudu nggak apa-apa. Nah, setelah sampai di depan pintu, ya kita baca doa, ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu kata kemudian masuk. Nah, seandainya sudah melaksanakan kegiatan dan kegiatan, ya. Biasanya kita kan juga pulang dari masjid, ya. Mau pulang dari masjid juga kita juga berdoa, ya. Ya. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, itu doanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika di masjid, ya. Nah, sebelum kita mengambil tempat duduk, ya, itu kita lihat sop dulu. Kira-kira sop yang di depan masih kosong, ya alangkah sebaiknya kita harus duduk di depan, ya. Kemudian laksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. 2 rakaat kita laksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Itu penghormatan kepada tempat ibadah. Kemudian selain itu, ya, kita juga dilarang, ya. Misalnya sudah adzan, dilarang keluar masuk masjid. Nah, ini nggak boleh, ya. Keluar masuk masjid nggak boleh, ya. Ketika adzan sudah dikumandangkan, ya, sebelum kita sholat itu nggak boleh keluar masuk masjid, ya. Dikit-dikit keluar, ya. Itu nggak boleh. Kita hendaknya duduk, ya, secara istiqomah, karena antara adzan dan iqomah, ya, adzan dan qomat antara kedua itu, ya, itu ada insyaallah, ya, doa yang mustajab, ya. Saat-saat terbaik kalau kita melakukan doa, ya. Kalau kita melaksanakan doa, ya, di antara adzan dan iqomah, ya, itu saat yang tepat, ya. Ini mohon maaf nih, jangan sampai setelah adzan, ya, ini kita ngobrol di luar. Nah, ngobrol di luar. Ini maaf, ya, jangan sampai. Karena apa? Ya kita semua ini kan kalau bisa pengen selamat dunia akhirat, nggak lepas dari doa, ya. Mungkin ada beberapa cita-cita yang belum tercapai, ya. Mungkin harapannya supaya anaknya berhasil, kita menjadi orang sukses. Ya nggak ada salahnya, ya. Antara adzan dan qomat, ya, kita sempatkan, ya, untuk kita berdoa. Nah, mohon maaf lagi, ya, kepada perokok, ini kepada perokok, ya. Ya kalaupun sudah adzan, ya tolonglah dimatikan dulu rokoknya, ya. Nanti bisa disambung lagi setelah kita selepas sholat, ya. Jangan sampai adzan langsung aja kita masih bisa rokok, kemudian, ya, sambil menunggu sholat masih juga menghabiskan rokok. Nah, ini agaknya kurang pas, ya. Bukan saya melarang, bukan,
tapi kita punya adab-adab. Kalau sudah di lingkungan masjid, ya ada baiknya ya, ketika adzan dikumandangkan, kalau memang kita merokok, ya kita matikan dulu. Ya. Kalau sayang, nanti kita nyalakan lagi setelah selesai sholat dan berdoa, doa dan berdoa. Nah, itu ya, jadi itu juga perintah ya, kaitannya dengan melaksanakan sholat ya, tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Nah, usahakan duduk tadi juga di sop yang depan. Ya kenapa? Ya, nama ajaran seperti itu. Ya, Islam itu ajaran seperti itu. Ya, usahakan ya dulu, sop dulu ya, yang pertama. Ya kecuali kalau anak-anak lain lagi. Mungkin kalau anak-anak ya sop yang belakang. Ya. Kemudian kalau di dalam masjid itu nggak ada transaksi jual beli, tidak boleh. Ya. Kalaupun mau ada yang berjualan di lingkungan masjid ya boleh-boleh saja kalau di lingkungan. Tapi kalau di dalam masjid ya kita nggak boleh adakan transaksi. Ya. Kemudian kita juga tidak boleh ya lewat di depan orang yang lagi sholat. Nah, ada orang yang lagi sholat, kita lewat di depan, itu nggak boleh. Ya. Sebenarnya ada perintah tempat kita sujud itu kasih tanda, ya. Apa pokoknya kasih tanda bahwa ini khusus nggak boleh orang lewat, kasih tanda. Nah, kalaupun toh terpaksa ada yang lewat, kita punya hak untuk ya menghalang-halangi, ya menghalang-halangi karena itu tempat sujud. Ya. Kemudian di samping itu juga ya tidak boleh ya, menyaringkan suara. Ya. Maksudnya tidak boleh bicara terlalu keras ketika di masjid, menyaringkan suara, ya nggak boleh, karena mungkin di situ ada orang yang lagi sholat. Ya. Bahkan kalaupun tahu ada orang yang sedang membaca Al-Quran, itu juga sebenarnya kalau lagi ada orang yang sholat, ada orang yang sedang sholat, sebenarnya itu juga disuruh perlahan-lahan. Kenapa? Ya, Allah itu maha mendengar. Ya, Allah itu maha mendengar. Ya, insya Allah. Ya, walaupun pelan, Allah maha mendengar. Ya, Allah maha mendengar. Jangan sampai istilahnya itu ada pendapat saya kalau membaca nggak lewat mic, nggak keras, nggak afdol, jangan ya. Ya, jangan. Yang penting kita ikhlas, mengharap itu dari Allah. Mau keras, yang penting ikhlas. Mau pelan, yang penting ikhlas. Ya. Tetapi kalau ada orang yang lagi sholat di masjid, ya, itu perintahnya kita nggak boleh membaca Al-Quran ataupun bersuara terlalu keras, karena dikhawatirkan mengganggu orang yang lagi sholat. Ya. Ya, perlu diketahui juga bahwa zikir yang sangat-sangat yang utama itu adalah ketika kita sholat. Jadi jangan sampai gara-gara baca Quran, gara-gara ada orang lagi ngobrol, ya, akhirnya terganggu sholatnya. Itu jangan sampai. Ya. Tidak boleh menyaringkan suara, ya, tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Nah, anak-anak ini kadang-kadang ya, kok sholat kok itik-itikan. Nah, sholat kok pecinya diambil. Nah, sholat kadang-kadang kakinya gerak sana gerak sini, tangannya gerak sini gerak sini. Nah, itu nggak boleh anak-anak ya. Buat adik-adik nggak boleh ya, sholat untuk main-main. Ya, karena apa? Ya jelas nggak sah, ya, nggak sah. Dan juga itu ya sama halnya ya, kurang konsentrasi. Ya. Salat untuk main-main nggak boleh. Ya. Nah, khusus yang punya HP ya, kalau bisa ya dimatikan HP-nya. Ya. HP-nya dimatikan ketika berada di dalam masjid pas sholat. Nah, itu dikhawatirkan ya, kalau nggak dimatikan nanti ada suara-suara, baik itu suara getar, suara dan suara-suara, pokoknya suara
Ya, kadang-kadang kalau cuma ada getar, kadang-kadang masih mengganggu konsentrasi kita. Ya, kalau nggak dimatikan, tapi kalau sudah dimatikan, insya Allah tidak akan mengganggu konsentrasi kita. Ya boleh-boleh saja ya bawa HP, insya Allah ya boleh, tapi itu dimatikan. Ya karena betapa penting informasi melalui HP. Tetapi maaf ya, jangan ya, menggunakan HP ya, ketika di dalam masjid pada hal-hal yang negatif. Ya. Kalau hanya untuk baca-baca Al-Quran lewat YouTube, ya, baca-baca pengajian lewat YouTube, ya, sholawatan lewat YouTube, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang penting enggak dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya. Nah khusus wanita ya, kalau perintahnya sih ya nggak boleh bermake up berlebihan. Ya, nggak boleh memakai wangi-wangian. Itu perintahnya seperti itu. Ya, nggak boleh bermake up berlebihan. Ya, kalau boleh dikatakan nggak usah bermake up aja lah, ya nggak apa-apa. Ya, karena yang dilihat Allah itu hati, bukan wajah. Ya, bukan tampan, bukan rupawan, tapi hati. Ya, jadi kalau wanita khususnya nggak boleh pakai parfum yang sangat ya, mencolok. Ya. Kalau bisa ya nggak usah pakai parfum, itu udah ajarannya seperti itu. Dan juga nggak boleh istilahnya itu bermake up berlebih-lebihan. Bahkan nggak boleh sebenarnya bermake up ya ketika kita ke masjid, itu ajarannya seperti itu. Ya. Kemudian nggak boleh merokok di dalam masjid. Nah ini ya, maaf, ini 1000 kali maaf, mohon maaf lahir dan batin. Sebaiknya ya kalau di dalam masjid ya sebaiknya ya, karena masjid tempat berzikir ya, kalaupun toh merokok itu sebaiknya ya di luar masjid lah, ya di luar masjid ya, berada di teras ya. Pokoknya di luar masjid ada tempat-tempat khusus untuk merokok. Tapi adab-adab di dalam masjid itu nggak boleh kita merokok di dalam masjid. Ya. Mungkin ya, kenapa tidak boleh? Karena menurut adab itu kurang pas. Ya. Kemudian khususnya anak-anak ya, nggak boleh ya anak-anak itu lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Di masjid nggak boleh. Karena apa? Ya. Masjid bukan untuk tempat berlari-lari. Ya. Masjid tempat untuk ibadah. Kalaupun kita mau lari-larian, ya, itu hendaknya juga jangan di dalam masjid. Ya. Kalau di luar masjid. Ya. Dan untuk yang membawa anak ya alangkah baiknya ya, alangkah baiknya ya, anaknya disanding. Nah ini anaknya disanding ya, siapa tahu anaknya pas sholat ya cubit-cubitan, itu berakibat kurang baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya walaupun bagaimana anak-anak kita tetap kita ajak ke masjid. Ya karena apa? Insya Allah kalau anak-anak kita nanti sudah cinta akan masjid ya, setelah nanti remaja, tua, mereka juga akan menjadikan masjid ya sebagai tempat ibadah yang sangat utama. Jangan sampai kita ini punya masjid kosong, jangan sampai. Ya. Apapun yang terjadi, 5 waktu tetap kita isi, ya, kita isi. Kalaupun toh hanya orang 2, imam dan makmum, ya nggak masalah. Yang penting kita ajak aja, ya, ajak aja. Ya. Syukur-syukur ya, masjid kita itu penuh seperti waktu sholat Jumat. Nah ini maaf ya, ini maaf. Terkadang masjid kita itu penuh kalau hanya pada awal-awal bulan Ramadan. Nah ini kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah sudah penuh itu alhamdulillah. Ya. Kita berharap ya setelah Ramadan juga ya, kita berharap masjid kita juga penuh. Ya. Karena walaupun bagaimana
bulan Ramadan itu kan bulan pendidikan ya. Jadi waktu digembleng di bulan Ramadan ya, pendidikannya seperti itu luar biasa. Nah, selepas Ramadan juga kalau bisa ya tetap kita amalkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Insya Allah saya tidak bermaksud untuk istilahnya itu menyinggung perasaan para bapak, para ibu ya. Niat saya tulus ya, mengajak kepada yang baik ya. Karena umat Islam itu hakikatnya ya, hari ini harus lebih baik hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sifatnya itu kita harus maju dan maju. Iman kita ya kita upayakan kalau bisa juga yang meningkat dan meningkat ya. Jangan sampai selepas Ramadan misalnya, pas Ramadan imannya tinggi, selepas Ramadan imannya menurun ya. Kalau bisa ya tetap kita tingkatkan ya. Itu saja ya, bukan bermaksud menggurui pada para hadirin ya, pada para bapak, pada ibu, pada adik-adik semua ya. Mohon maaf ya, kalaupun toh ya, ajakan saya ini kurang berkenan. Ya mudah-mudahan cepat atau lambat ya, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu hati kita. Pintu hati saudara-saudara kita, pintu hati anak-anak kita ya. Sehingga kalau pintu hati sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, anak-anak kita paham akan agama. Dengan pahamnya agama anak-anak kita, insyaallah ya, dengan pahamnya saudara-saudara kita, insyaallah ya, amal agama yang sudah ia dapatkan ya, yang sudah diterima ya, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ya, harapan kita semua ya, kita semua menjadi insan yang betul-betul ya, betul-betul takwa dalam arti yang sesungguhnya ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Insyaallah kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya, saya akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.